Niat ihram itu berniat di dalam hati untuk memulai proses umroh dan haji maaf terlewat dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, niat ihram ayat tilu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama niat untuk keadaan normal. Yang kedua niat istirot. Yang ketiga niat ihram untuk badan. Ya kedah emut harus tahu gitunya. Nah, niat untuk dalam keadaan normal ini ada 3, tergantung kita niatnya mau ngambil haji apa. Mau haji ifrad, mau haji tamattu, atau haji qiran. Untuk haji ifrad niatnya ini lafalnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Saya berniat haji dan berihram khusus untuk haji. Karena hajinya haji ifrad. Jantan setelah selesai melaksanakan sholat sunat 2 rakaat baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Di dalam hati berkata ini, saya berniat untuk haji dan berihram untuk haji karena Allah Ta'ala. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Itu awal dari ihram. Yang kedua, haji tamattu. Kalau haji tamattu karena mendahulukan umroh sehingga hajinya tidak ada. Jadi belum ada hajinya, belum niat haji. Niatnya nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrota. Saya berniat untuk umroh dan saya berihram untuknya, untuk umroh. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Ini untuk haji tamattu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang biasa datang dari Indonesia, biasanya haji tamattu. Ini yang dipakainya untuk pertama kali datang ke sana, berniat seperti ini. Dilaksanakan di mana? Untuk gelombang pertama biasanya dilaksanakan di Masjid Bir Ali, karena pas kedatangan kita pertama datang kemana dulu? Madinah. Berarti mikotnya di Bir Ali dengan niat mikot ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi gelombang kedua, niat umroh itu, niat ini di mana? Ada berbagai kemungkinan. Bisa di atas pesawat, bisa di Jeddah. Nanti akan disamakan oleh pembimbing berkoordinasi dengan kepala kloter. Jadi yang harus hafal ini niatnya, tapi bakal dibimbing lah. Tapi kita tahu, karena begini Bapak Ibu sekalian, perbedaan kami dengan KBH lain itu, kami itu memberikan manasik haji, asasnya itu kemandirian. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian itu mandiri, transfer ilmu gitu, ditransferkan ilmu teh kepada para jemaah sekalian. Sehingga pertemuannya itu intensitasnya banyak. Di kita 25 kali pertemuan, di KBH lain paling 10, paling 15. Dan di KBH lain mah justru diberikan nanti apa? Diberikan doktrin supaya jamaahnya bergantung ke kita, ke pembimbing. Mata nerangkeun lagi standar, tidak mendalam ke ilmu, bukan transfer ilmu. Tapi supaya Bapak Ibu sekalian teh mengikuti pembimbing, apa yang diutarakan ke pembimbing gitu. Nah di kita mah jadi kita mah manasik haji teh bagaimana caranya jika Bapak Ibu sekalian melaksanakan haji sendiri teh bisa gitu. Jika sholat munfarid teh bisa, jangan sampai sholat kudu berjamaah wae. Upami batur takbir nurutan takbir, batur ruku nurutan ruku, batur sujud nurutan sujud, masih teu diajar oge kan sampai selesai bisa asal turun batur we. Tapi bagi orang yang bisa sholat mah terkedah berjamaah oge munfarid dia bisa. Karena dikhawatirkan bilih pada satu kesempatan memang tidak ada pembimbing. Dalam artian ibu teh misalkan ketinggalan rombongan kudu kumaha dengan pembimbing heula kan moal mungkin dan sebagainya, tersesat dan segala rupa. Jadi sistem KBHU anu itu dia transfer ilmu. Mata
asal leuk manasik teh jika lamun beres manasik jadi S1 eta teh sabaraha SKS-eun gitu asal leuk. Jadi karena memang kita transfer ilmu pengetahuan hasanah keilmuan tentang manasik haji, bukan hanya sekedar manasik praktis. Kalau yang lain itu manasik praktis. Kamu umroh mah manasik di hotel sajam atau ku bismillah gitu sajam angkat umroh beres diajar naon ujung manasikna jadi eta we ngadiktek itu kayak di urang gitu beres tuh kan berarti mengajarkan bukan kemandirian tapi justru bergantung ke pembimbing. Sampai niat pun bergantung ke pembimbing. Turutan abdinya mangga bismillahirrahmanirrahim tadi terangkeun tadi ajarkeun. Nah di kita mah justru kita mengajarkan seluruhnya. Nah ini haji tamattu ya. Kemudian selanjutnya ini haji kiron. Haji kiron mah kemarin gimana? Menggabungkan antara haji dan umroh. Satu kali pelaksanaan di dalamnya sudah ada hajinya, sudah ada umrohnya. Niatnya begini, nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima. Aku berniat haji dan umroh dan aku berihram untuk keduanya, untuk haji, untuk umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Di dalam hati membaca ini, mengucapkan ini. Saya berniat haji dan umroh dan saya berihram untuk keduanya karena Allah Ta'ala ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan umroh. Tak iya apal moal degabil katalar tuh kedah katalar ini niat ya. Walaupun nanti dibimbing tetap Bapak Ibu sekalian harus tahu, harus bisa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kedua haji istirot. Kalau tadi haji normal, kalau ini adalah haji istirot. Dasar hukumnya dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi SAW datang ke rumah Duba'ah bin Zubair bin Abdul Muthalib. Lalu Duba'ah berkata, ya Rasulullah, aku bermaksud hendak menunaikan ibadah haji, tapi di ayat tapi abdi itu tidak aman. Tah kumaha solusinanya? Mulai bahasa orang mah Kanjeng Nabi ngawalan, sur Kanjeng Nabi sok akad haji. Tetapi niatna nganggo niat istirot. Syaratkeun dina niat anjeun upami anjeun teh bakal tahallul di tempat anjeun kahalangi. Nah teh teu sangem. Nah, Bapak Ibu sekalian, niat istirot ini jarang dikemukakan oleh KBH lain. Jarang. Karena apa? Karena ini semacam diskresi atau kebolehan bagi yang asalnya tidak boleh. Nanti akan dibahas. Nah, ini ihram istirot ialah ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram haji atau umroh jika terhalang oleh sesuatu masyakot atau halangan atau kesulitan. Makanya haji anu niatna istirot mah itu hanya diperuntukkan bagi jamaah yang lansia anu tos sararpu atau bagi jamaah yang beresiko tinggi. Ai lansia mah tuh, tapi penyawatan teh kronis. Hartosna punya resiko sangat tinggi, jantung misalkan, anu kene jantung, gula, anu mana gula nate tos tinggi. Pono orang-orang yang beresiko tinggi, orang yang beresiko tinggi atau jamaah lansia, maka dianjurkan memakai niat haji istirot bersyarat. Manfaatnya apa? Manfaat yang pertama, apabila jamaah yang bersangkutan terhalang karena pertama aya musuh atau sakit atau kehilangan perbekalan dan harta atau sejenisnya, maka dia bisa tahallul tanpa dikenakan dam dan puasa. Itu manfaatnya dengan istirot. Tapi bukan untuk umum, hanya untuk lansia dan orang yang mempunyai penyakit dengan resiko tinggi. Ini istirot. Niatnya seperti kumaha ini.
Haji ifrad nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ditambihan fa in habasani habisun, jika aku terhalang oleh satu halangan, janten nganggo prasyarat, nganggo syarat lah gitulah. Labbaik Allahumma ya Allah famahilli, maka aku tahallul haitsu habasani, sakira-kira di tempat eta abdi kehalangan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jika bagi orang yang tidak berniat istirot, niat anu normal tadi, tatkala Bapak Ibu sekalian ada halangan, kendala untuk melanjutkan ibadah haji dikarenakan penyakit atau lain-lain, maka Bapak Ibu sekalian tetap kakurung ku ihram, tidak bisa bertahallul karena harus menyelesaikan sampai akhir. Konsekuensi dari syariat itu, tatkala kita memulai, kita harus menyelesaikan sampai akhir. Analoginya, jika Bapak Ibu sekalian sholat Allahu Akbar, sholat ya, apakah boleh pas menuju di tengah-tengah sholat ting nong tamu boleh tengah batalkan tekengeng kirining telepon tekengeng. Tatkala kita sudah memulai dengan takbiratul ihram, maka kita harus melaksanakan sampai akhir, sampai salam, tekengeng kaselang, tekengeng kabatalkeun. Da ieu mah salatnya salat sunat ieu, ibu teh keur salat sunat non ke salat duha, apa teh aya tamu dibatalkeun teh salat teh tak tekengeng teh hukumna haram. Anu sunat nate salatna salat sunat hukumna teh gitu kumargi nantepan duha. Akan tetapi menyelesaikan dari awal sampai akhir mah hukumna wajib. Kan orang mah gitu kadang-kadang kumargi sunat asaka teh sunat we teu wajib menyelesaikan nanti. Begitupun juga di dalam puasa. Di dalam puasa upami batal, orang anggar punya kewajiban untuk ngeker teh jika puasa nahan. Setelah itu berkewajiban untuk menahan, kan ngeker sampai rumah sampai buka, jadi rugi batal saum mah karena tetiasa seperti bebelowokan. Sabab punya kewajiban ngeker teh naon nahan. Jadi urang mah sok ieu mumpang-mumpung. Nah, bukan teh puasa, urang mah cenah sapar ke mana? Ka Jakarta. Memang ka Jakarta masuk dalam kriteria. Akan tetapi ari eta ini mah jam sabaraha? Tadi jam 8. Atau berangkat jam 9 mah atuh sanes ge sapar. Sanes ge sapar yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Karena salah satu syarat bisa membatalkan puasa soteh, bisa puasa soteh jika kita keluar dari rumah nanti sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Hari akad jam 8 mah kadang-kadang persiapan. Berangkat jam 8 ke mana? Ke Jakarta. Di jam 7 kita sarapan heula. Harap bulan puasa, teu naon teu puasa dari saparna encan, bukanna geus urang tah. Gitu. Kembali ke laptop. Nah, ini untuk niatnya. Itu tadi niat haji ifrad. Haji tamatunya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang penting pakai ini. Syaratnya fa in habasani habisun labbaik Allahumma famahilli haitsu habasani. Ieu kedah hatalan terutama bagi jamaah lansia. Nah, ini untuk haji kirona ikat tutup itu nanti ceket di ke bawah tuh gitunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti acak-acakan kieu sayang. Oh, benten phone laptop kakak sang laptop ieu phone-na benten jadi acak-acakan. Nah, yang ketiga, yang terakhir karena waktu sudah sebentar lagi, ini tentang badal haji. Badal haji itu dasarnya hadisnya banyak kan, saya ambil 3 aja. 3 ini teh merepresentasikan atau mewakili berbagai kasus. Kasus yang pertama, seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW
dan berkata bahwa sesungguhnya ibu saya sudah bernadar untuk berangkat haji. Akan tetapi ia tidak sempat melaksanakan ibadah haji sampai dia meninggalnya. Nah, kemudian bertanya, apakah saya harus menghajikannya? Saur Rasul kumaha? Naam, huji anha, pek hajikeun ku anjeun. Nah, araiti laukana ala ummiki dainun akunti qadiyati, apakah jika ibu kamu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya? Maka bayarlah hutang, karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Jantan setiap muslim yang tidak pernah berhaji, yang tidak berangkat haji berarti tergadai. Langkung tinaon, langkung teu ekahan. Tergadai nanti naon markina maki urang teh kan hutang seumur-umur. Kan ari fardu antara rukun Islam eta kewajiban kita, hutang kita ke Allah karena dibayar. Maka ada orang yang meninggal belum berhaji, maka dia itu tergadai jika mampu. Maka ancamanana waktu kemarin, apakah dia meninggal dalam keadaan Nasrani atau Yahudi, walau alam. Nah, curhat seorang perempuan bahwa ibunya bernadar. Pertama, kalau bernadar berarti si ibunya itu punya kewajiban lain. Kenapa saya mengambil kasus ini? Bukan kasus yang biasa, tapi karena nadar. Berarti si ibunya pernah melaksanakan ibadah haji, begitu mah, terus beres. Akan tetapi dia bernadar akan melaksanakan haji lagi, sehingga haji yang keduanya statusnya menjadi wajib. Satu, ini ibunya. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, Ana imro'atan sa'alatin Nabi, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi an abiha, terkait ayahnya. Seorang wanita curhat ke Kanjeng Nabi perkawis bapakna. Nah, mata walam yahujjah, beliau meninggal akan tetapi beliau tidak pernah berhaji. Ia sama sekali belum berhaji. Pertama yang mengadukan adalah perempuan, yang diadukan atau yang dicurhatkan adalah tentang bapaknya, berbeda jenis kelamin ya. Nah, bagaimana kata Rasul? Hajikan olehmu dari ayahmu. Jadi ku anjeun pek hajikeun. Beda jenis kelamin ya. Berarti teu naon ngabadalan anu benten kelamin. Gitu. Yang ketiga, sami Ibnu Abbas. Ini riwayat Nasai, ini riwayat Imam Bukhari, Nasai deh. Nah, iya mah ada seorang wanita anu nadar kemudian meninggal. Anu sumpi teh sahana wargina faata ahuha. Datang kepada Nabi saudara laki-lakinya. Tuh, andalika terkait kasus tadi. Kasus bahwa ada saudara saya teh pernah bernadar untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian bertanya kepada Kanjeng Nabi terkait ini dicarioskeun. Faqala ara'aita laukana ala ukhtika dainun. Sami Kanjeng Nabi naros saparos ka dieu, upami dulur anjeun anu awewe eta teh boga hutang, apakah anjeun bakal pangmayarkeun moal? Maka qala na'am. Qala sur Kanjeng Nabi, faqdullaha fahuwa ahaqqu bil wafa. Bayar. Nah, ieu kasusna beda deui ieu. Pokoknya hadis itu banyak dari berbagai kasus. Cuman saya ambil 3 punten acak-acakan karena ponna benten gitu laptop bisa ieu. Intinya hukum melaksanakan ibadah haji ayat 2. Hiji wajib, kedua hukumna teu kengeng, hukumna haram. Anu wajib nu kumaha? Yang pertama, orang yang wajib dibadalkan hajinya adalah orang yang sudah meninggal. Apakah ia berwasiat atau tidak? Karena apa? Wajib. Upami wasiat oke, kan teu kengeng, sanes teu kengeng teu berlaku wasiat perkaraan wajib mah. Nah,
apakah ia berwasiat atau tidak? Neng Ujang bisi mamah maot wayah nanya pangbadalankeun da mamah teh can angkat haji mun wasiat. Ieu mah teu wasiat, tetap wasiat atau tidak orang yang sudah meninggal maka itu harus dibadalkeun hajina, harus dilaksanakan hajinya sebab dia punya hutang. Kedua, orang yang sudah tua renta dan tidak istitoah kesehatan. Janten ieu mah kasusna bukan orang yang meninggal tapi orang yang masih ada. Jadi menghajikan atau membadal hajikan orang yang masih ada pun bisa, akan tetapi orangnya harus sudah tua. Tos repot teu tiasa kukumaha pun biang teu tiasa kukumaha sagala dirinya. Tiasa teu dibadalkeun tiasa. Tetapi tidak istitoah. Aduh demak teh geuningan teu lolos kesehatan. Kumaha atuh? Nah, wayahna badalkeun. Yang ketiga, orang sakit yang kemungkinan untuk sembuhnya sedikit. Su dokter teh ieu mah katinggal nama di mengkhawatirkan gitu. Kemungkinan sembuhnya teh sedikit, masih hidup, bisa dibadalkan, bisa. Yang tidak boleh teh apa? Nah, ini yang tidak boleh membadalkan haji ieu. Jadi pada dasar nama badal itu bukan berarti kita bisa mewakili orang lain seenaknya, bukan. Akan tetapi ada aturannya. Yang tidak boleh orang yang mempunyai udzur seperti sedang dipenjara atau dicekal oleh pihak berwenang, tekeng ke mana? Tekeng dibadalkeun teu? Gak boleh. Karena apa? Karena kalau dipenjara antosan bebasna. Kalau dicekal antosan dicabut cekalna. Artinya orang yang sakit boleh itu jika orang tersebut kecil kemungkinan sembuh. Ari mah kemungkinan bebas masih besar. Yang kedua, sebenarnya saopa. Oke. Yang kedua, orang sakit yang masih mempunyai harapan untuk sembuh kembali. Itu tidak boleh. Yang ketiga, orang yang masih hidup dan tertaklid. Hartosna kataklidnya sehat. Jadi Islam tur balik tur boga akal. Dia berakal normal, jag-jag waringkas, tertaklid serta sehat. Nah itu kenging bade ngabadalkeun abdi teh gaduh artos. Ustad, ku abdi diongkosan pangbadalkeun abdi, niat apa Ustad teh niat haji abdi. Abdi moal tiasa kali itu, moal tiasa. Yang keempat, orang yang murtad atau meninggal dalam keadaan kafir. Jangan nuju ieu nama Islam pas menjelang maut murtad teu kenging dibadalan. Nu paling ngeri nomor 5. Orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, hukumna haram dibadalkeun hajina ge. Teu kenging, da boro-boro ngalaksanakeun rukun 5 anu ka rukun Islam nu ka-5. Nomor 1 na ge teu, nomor 2 na ge teu kalakukeun gitu. Jadi secara bertahap atos lepas.